kalau kamu bersama dengan suatu golongan, maka pilihlah yang terbaik di antara mereka. Nah ini agar supaya kita juga memiliki hal yang dimiliki olehnya, yaitu sifat-sifat baiknya. Yang juga kebetulan kamu scope di paket. Di paketnya bukan ke teman, ke mustahik antar bagian, enggak? Bukan. Tapi di mustahik adik kelas. Masya Allah. Tahu nggak di paket ke siapa? Di paket ke kelas. Masya Allah. Aduh, itu saya Masya Allah. Malunya sampai ke hati. Dan malunya dalam ingatan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Bang Al atau familiar dengan kata Bang Aldo. Dalam podcast Ruang Santri, waktunya santri berbicara. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang santri yang selalu Masya Allah beliaunya, yakni Agus Abdurrahman Kafabi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini panggilnya siapa? Mas Aldo atau Mas Aldi? Bisa dipanggil Mas atau Aldi langsung dapat. Oke. Apa Mas Al aja? Biar Oh, ada Mas Al. ganteng-gantengnya gitu. Iya. Mas Jawa lah ya. Oke, baik. Oke, saya Mas Al. Mas Al ya. Mas. Oh, boleh, siapa? Jadi, perlu diketahui beliau adalah salah satu dosen di Mahat Ali Lirboyo, tepatnya di semester 3 dan 4. Dan beliau juga salah satu khodim di Lajnah Basu Masail Pondok Lirboyo. Dan beliau juga sekarang lagi meniti karir di akademis doktoralnya. Semoga beliau selalu diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap karir-karirnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Mas Al ya, yang telah mengundang saya di podcast ini. Namanya apa? Podcast Ruang Santri. Podcast Ruang Santri. Waktunya santri Mana berbicara. saya yakin dan husnudonnya insya Allah banyak manfaat ya. Amin, amin. Satu episode ke episode yang lain. Amin, harus itu. Baik. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai Gus perbincangan kali ini karena Gus Iman adalah salah satu patokan seorang santri, mungkin bisa memberi paham apa sih itu santri gitu yang harus diketahui oleh Baik. masyarakat umum. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Al. Iya. Pada pertemuan ini, saya sebelumnya berterima kasih kepada semua tim yang berkenan mengundang saya di sini. Insya Allah akan disusul dengan para bintang tamu yang lain. Insya Allah. Dan pada pertemuan ini yang kita bahas adalah seputar santri. Seputar santri. Nah, ingin mengoreksi sedikit, jadi terlalu berlebihan kalau misal saya dijadikan sebagai sosok patokan ya. Iya. Apa sosok patokan? Kita juga sama-sama masih santri dan sama-sama masih berproses. Cuman kebetulan saya di sini ya sedang mengais dari satu pendidikan ke pendidikan yang lain, dan saya mewakili kepada para santri-santri yang lain mengartikan apa itu yang disebut sebagai santri. Oke. Jadi begini Mas Al, kalau semisal kita bicara seputar santri ya, seputar takrif apa itu santri. Banyak sekali orang-orang yang mendefinisikan santri dengan versinya masing-masing. Betul. Karena satu kiai mengartikan santri A, satu kiai lagi mengartikan santri seperti B, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan kata santri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana santri itu bisa diartikan mewakili yang seutuhnya. Bagaimana kita bisa disebut sebagai santri. Maka saya mengambil salah satu dari para beliau-beliau yang mengartikan santri itu sebenarnya singkatan. Oh, gitu. Singkatan dari apa? Pertama santri, sin, lalu nun, lalu ta, lalu ro. Sin ini dimaknai sebagai santri adalah orang-orang yang satirul aurah, orang yang menutup pada auratnya. Artinya dia dituntut oleh keadaan dan juga dituntut oleh kesadaran
bahwa seorang muslim itu sudah selayaknya menutupi pada aurat masing-masing, betul, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan standarnya lebih tinggi, tidak hanya menutupi aurat, tapi juga memakai pakaian yang syar'an wa adatan, memakai kopiah, memakai kemeja, lalu bahkan memakai sarung yang sebenarnya itu bukanlah suatu keharusan bagi seorang muslim. Seorang muslim Karena menutupi aurat ya. Betul, kan kalau boleh jujur ya, laki-laki kan di antara pusar sampai Lutut. sampai kedua lutut. Nah, untuk selebihnya itu adalah kita kenakan pakaian yang gunanya untuk mencapai pada standar syar'an wa adatan. Begitu pula pada santri-santri putri, mereka menutupi pakaian yang sesuai dengan konteksnya bagaimana seorang muslim yang pantas itu. Betul. Makanya sebagian di antara mereka, para santri putri itu enggak hanya dituntut untuk menutupi aurat, tapi juga menutupi di bagian dada itu ditutupi pakai kerudung dan lain sebagainya. Yang mana kalau misal kita bicara soal menutupi aurat dan menutupi lekuk tubuh, sebenarnya sudah bisa dicapai dengan cara apapun itu. Tapi karena standarnya adalah syar'an wa adatan, maka wajar apabila dibudayakan pakaian santri itu seperti itu. Lalu kedua pertama sin ya. Lalu yang kedua adalah nun. Nun naib anil ulama. Masya Allah. Artinya apa? Mereka siap untuk digadang sebagai penerus generasi ulama-ulama sebelumnya. Nah, di mana ini sudah terbukti dari proses pendidikan santri di awal mereka dididik, mereka diajari untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Betul. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya mereka siap di kemudian hari untuk menjadi pengganti dari para beliau-beliau. Kalau mengganti sih enggak ya. Mengganti kan kasar sekali sepertinya. Ingin segera menggantikan. Nah, itu saya rasa diksi yang cocok itu untuk siap menjadi seorang pengganti dari beliau-beliau. Nah, sebab itu tadi naib anil ulama, yakni menjadi wakil dari para ulama di saat beliau-beliau sudah menunaikan tugasnya dengan baik atau di kemudian hari ganti tugas ke kita, maka kita sudah dipersiapkan sejak dini, diajari, dikasih tahu bagaimana cara mempelajari ilmu agama lewat Al-Quran, hadis, lewat kajian fikih, lewat kajian usul fikih dan lain sebagainya, yang mana sejatinya itu untuk isti'dad. Apa itu isti'dad? Persiapan nanti ketika dituakan dia akan diposisikan seperti seorang kiai. Nah, itu yang kedua ya. Sin, nun. Lalu yang ketiga adalah ta. Nah, ta di sini diartikan sebagai tarkul ma'asi. Yakni seorang santri sudah selayaknya dia melakukan sebuah kewajiban untuknya, yakni meninggalkan suatu perbuatan maksiat. Kita tahu bahwa konsep dari takwa itu kan imtitsalu amrillah wa ijtinabu nawahihi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi pada larangannya. Nah, diharapkan sebagai seorang santri itu mereka berusaha semampu-mampunya, semaksimal-maksimalnya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang berpotensi untuk dia lakukan. Tapi saya sebenarnya di satu sisi juga sangat bersyukur, sebab apa? Kita sebagai santri mondok lebih khususnya, lingkungan kita ini satu strata lebih terjaga dibanding orang-orang yang di luar sana. Saya tidak bisa memastikan seutuhnya lingkungan kita benar-benar terjaga, tapi sifatnya sangat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yakni hal-hal yang sekiranya bisa keluar dari norma-norma syariat yang disebabkan karena lingkungan. Betul. Tarkul ma'asi, meninggalkan pada maksiat. Nah, yang mana ya meskipun kita tidak bisa mencapai seutuhnya, tapi minimal itu kita usahakan lah. Dan barangkali bisa menjadi sebuah doa untuk kita semuanya. Nah, lalu yang berikutnya apa? Terakhir dulu. Sin, ron, ta, ro. Nah, ro di sini diartikan sebagai Rasul ummah, Ra'isul ummah, yakni diharapkan sebagai seorang santri kelak dia bisa menjadi pemimpin dari masyarakatnya. Nah, ini tentu tidak
bukanlah hal yang mudah, tentu bukanlah hal yang tidak bisa diremehkan, sebab yang namanya menjadi seorang pemimpin kan ada mas'uliyah di sana. Betul. Sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar. Betul. Nah, alhamdulillahnya kita sebagai santri di sini itu dilatih, dikader supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah itu. Tentunya nggak mudah ya. Betul, nggak mudah Mungkin sekali. saya berpengalaman, jenengan juga berpengalaman. Jenengan apalagi sekarang udah tamat kan ya. Jelasan itu sudah mulai dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini membutuhkan sebuah proses dan latihan yang sangat panjang, tapi hasil akhirnya diharapkan kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Yani Allah Islam. Nah, itu sih yang saya artikan sosok santri itu. Meskipun menurut sebagian kiai, beliau mengatakan santri itu sebenarnya istilah yang tidak bisa kita khususkan untuk mereka yang mondok saja. Tapi santri adalah mereka pula yang memiliki semangat juang, ingin manut pada kiai, ingin manut pada ulama, ingin meniru tindak lampahnya para ulama. Yang mana perilaku ulama-ulama tersebut. Yang mana ketika dia memiliki tekad itu, terutama mereka-mereka yang sebenarnya memiliki keinginan untuk mondok, memiliki keinginan menjadi seorang santri yang mondok, tapi terhalang oleh keadaan, terhalang oleh biaya, terhalang oleh lingkungan, maka dengan adanya sebuah perasaan dia ingin menjadikan beliau-beliau sebagai uswah yang benar-benar kehidupan dia ingin tirukan, menurut sebagian kiai itu bisa diartikan sebagai santri. Luar biasa. Berarti nggak ada tuh istilah santri yang mondok dan yang nggak di pondok. Betul. Itu beda. Sebenarnya santri itu meliputi semuanya. Cuman dalam fakta lapangan kita melihat bahwa santri-santri yang ada di pesantren ini lebih terjaga lingkungannya, lebih terjaga bagaimana mereka beretika dan terjaga dari faktor-faktor yang lain. Sehingga apabila ditanya sebenarnya santri itu yang modelan kayak gimana? Ya bisa dua, bisa yang mondok, bisa yang nggak mondok. Nah, tapi dalam fakta lapangan santri yang mondok terbilang memiliki tingkat potensi yang lebih maksimal dibanding yang tidak mondok. Gitu. Nah, kalau menurut panjenengan pribadi nih Gus, betul. Bagus mana sih santri yang mondok dan yang nggak di pondok seperti itu? Sebenarnya ini subjektif ya, artinya begini, kita nggak bisa langsung menggebiah uyah, betul, nggak bisa langsung menggebiah uyah santri yang pesantren yang berada di pondok itu semuanya 100% lebih baik daripada mereka yang luar. Santri yang di luar yang tidak mondok. Tapi kita dalam hal ini melihat data. Dalam data santri-santri yang berada dalam lingkungan pesantren ini tingkat tingkat meratanya, maksudnya merata memiliki keberhasilan yang baik itu jauh lebih besar daripada yang tidak mondok. Betul. Kenapa? Dari sini saya sudah mengambil beberapa informasi. Jadi santri yang mondok itu memiliki beberapa kelebihan. Apa itu? Apa kelebihannya? Pertama, dia memiliki lingkungan yang terjaga. Betul. Lingkungan yang terjaga, yang aman lah ya. Betul. Jadi membuat dia bisa fokus untuk menghadapi tantangan yang seharusnya dia selesaikan. Contohnya apa? Mengaji, baca kitab, latihan baca kitab, lalu mencari ilmu. Ini kalau semisal santri itu di rumah, potensi dia untuk bisa fokus itu tidak sebanding dengan mereka yang ada di pondok pesantren. Tapi lagi-lagi saya tidak bisa memastikan 100% karena ini dikembalikan ke siswanya masing-masing. Pribadi. Betul. Masing-masing. Pondok hanyalah sebuah ruang yang memfasilitasi mereka mau untuk serius atau tidak. Sehingga kita nggak bisa memastikan kalau santri di pondok dijamin 100% semuanya orang baik. Nah, soalnya nanti kalau misalnya saya bilang kayak gitu, orang-orang kasih data loh, buktinya ada ini dan semacamnya. Jadi tetap kita kembalikan ke preferensi masing-masing. Betul. Tapi yaitu pondok sifatnya meminimalisir tingkat-tingkat risiko yang menjadi penghambat seseorang dalam belajar. Nah, itu. Kedua adalah dengan di pondok, santri itu dilatih untuk mandiri.
Nah itu penting sekali itu. Ini kan dengan saya rasa juga sangat merasakan kan ya. Iya. Jauh dari Kiriman rumah. telat. Berusaha untuk terus bertahan hidup dan lain sebagainya. Dimana saya rasa dengan dia dilatih untuk mandiri di pondok, dia memiliki tantangan-tantangan yang harus dia selesaikan sendiri, namun dia bersama-sama dengan para teman-teman santri lainnya. Contohnya apa? Mereka dilatih untuk serawung, Nah, bergaul, muasyarah. muasyarah dengan baik dengan teman-temannya, dia berperilaku baik, dia berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya tindakan bullying yang sekarang lagi marak lagi makar banget itu ya. Betul. Lalu beberapa tanggung jawab lainnya yang ia bakal temukan di pondok pesantren. Termasuk diantaranya di pondok pesantren itu mereka dilatih untuk berorganisasi. Nah itu yang penting Ini sekali. yang sangat penting sebagai bekal nanti dia di rumah, di mana ilmu perorganisasian itu juga tergolong sebagai sesuatu yang penting. Lalu di pesantren dia juga memiliki lingkungan yang suportif. Nah, Lingkungan yang suportif itu bisa saya gambarkan mereka memiliki teman-teman yang memiliki satu visi dan misi yang sama. Contoh, sama-sama menghilangkan kebodohan. nah itu Ya kan? satu misi. Sehingga mereka ada dalam satu lingkup forum syawarah semisal, atau dalam forum-forum ilmiah, nggak harus forum syawarah, forum-forum ilmiah yang satu sama lain bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya bertukar informasi, tambah ilmu. Tambah ilmu lagi. Coba kita bandingkan bila posisinya nggak di pondok. Nah itu. Apalagi latar belakang seorang beda-beda ya. Betul. Ada yang dari mana? Tangerang. Kalau saya Tangerang. Apalagi Jakarta, atau daerah-daerah yang lain lah, yang mana kita nggak bisa menjamin 100%. Lingkungannya itu sehat. Lingkungannya sehat, enggaknya kita nggak bisa menjamin 100%. Betul, Nah, betul. sehingga dengan dia mondok, dengan dia bisa serawung dengan teman-teman yang satu visi misi, insya Allah untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang yang berilmu itu akan semakin nyata. Semakin nyata ketika dia di pondok. Betul. Terus lagi kita di pondok itu dilatih untuk menyelesaikan masalah. Itu yang terpenting sih. Tantangan yakni- banget tuh. Betul. Jadi kita di pondok itu nggak cuma disuruh ngaji, nggak cuma disuruh belajar, nggak cuma disuruh serawung sama santri, nggak cuma disuruh organisasi, tapi juga memecahkan masalah. Dan ini sangat relate bila kita diberi sebuah tanggung jawab, entah itu ketika masih menjadi santri maupun sudah menjadi seorang khodim. Nah, Yakni tanggung jawab dia menghadapi suatu masalah dan bagaimana dia melangkah. menyelesaikannya bagaimana? Nah, kan nggak jarang orang itu nggak berhasil dalam mengambil keputusan. Betul sekali. Sehingga ketika dia memulai dan nggak terbiasa untuk memecahkan suatu masalah, yang ada dia tidak segera mengambil keputusan, lalu masalah yang sedang dihadapi bukannya Ditinggal. selesai malah ditinggal. Nah, ini bahaya ini. Nah, kita di pondok itu punya teman sharing, punya teman-teman yang jauh lebih berpengalaman, punya teman-teman yang sekiranya Bisa sudah istifadah, betul berada satu strata di atas kita. Kita belajar dari beliau-beliau dan beliau murah hati dan nggak segan untuk menyampaikan informasi kepada kita, bisa sharing-sharing dan lain sebagainya. Bahkan terkadang kita dididik oleh beliau-beliau dengan cara sekali kita dimarah-marahin. Nah, betul, Tapi betul. marah-marahnya Sering sekali. Nah, sering ya. Dimarah-marahnya itu bukan maksud hati ingin mengapok-ngapokkan dia, ingin nggak bejusin dia enggak. Tapi ini dalam rangka takdib, yakni mengulang tata krama, itu mengulang supaya dia bisa jauh lebih bagus lagi. Karena begini, yang saya ketahui ya, sepengalaman saya sebagai khodim madrasah atau khodim MHM, kita dilatih bahwa ketika kita menakdib kepada siswa atau mungkin kepada juniornya kita, sebisa mungkin yang muncul dari mulut kita, kalau semisal kita kebetulan ingin mendidik dia dengan marah-marah, itu hanya di mulut saja, Nggak sampai ke dalam hati. Betul. Kita dilatih hatinya tetap sayang memiliki sifat rahmah kepada anak diri kita. Yang marah mungkin mulutnya, yang marah mungkin hanya mulutnya, dalam rangka takdib.
dalam rangka mengulang tata krama. Karena sejatinya kita, baik kitanya sendiri atau junior kita atau anak didik kita, semuanya sama-sama santrinya Mbak Yai Sepuh. Betul sih, Nah, Mbak Yai Sepuh. oleh karenanya ya itu tadi, kita nggak berhak untuk marah, kita nggak berhak untuk marah dalam hati maksudnya ya. Yang mana kita itu di sini juga sama-sama belajar. Karena itu santri yang Abdul Karim, bukan santrimu gitu ya. Iya. Nah, terus nanti tantangan santri itu Gus, ketika udah di era seperti ini, Ya. apa aja sih? Kan sudah banyak nih. Bahkan lingkungan kan yang sehat itu bukan hanya di lingkungan rumahnya, bahkan di media sosial pun kayak lingkungan kadang tuh kalau kita tidak salah-salah lihat itu bisa jadi lingkungan media yang salah juga. Betul. Jadi untuk hal ini itu sebenarnya masalah kompleks ya, tidak hanya dihadapi oleh santri saja, tapi di luar santri juga menghadapi apa? Yaitu kita di era saat ini itu sedang berada di era tsunami informasi. Tsunami informasi artinya nggak seperti dulu yang kita untuk menggali informasi perlu usaha, perlu banyak upaya untuk bisa mendapatkan informasi melalui media koran atau media bacaan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang justru informasi yang secara serempak datang kepada kita. Betul. Dan ini sangat tidak sehat bagi mereka yang tidak mampu untuk menyaringnya. Nah, Sehingga tantangan bagi kita sebenarnya bukan dalam mencari informasi, tapi menyaring informasi. mencari informasi itu Betul. sendiri. Mana informasi yang boleh untuk kita terima, mana informasi yang boleh untuk kita baca, dan mana yang tidak. Sebab dahulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dahulu ketika kita ingin menjadi manusia yang teratur, manusia yang terdidik dengan baik, kita cukup menghindari lingkungan-lingkungan yang berpotensi membuat kita menjadi semakin buruk. Nah, Secara fisik kita tinggal menjauh dari lingkungan itu. Tapi sekarang nggak bisa, betul. Sekarang nggak bisa. Sekarang dengan adanya teknologi, sesuatu yang dekat menjadi menjauh, sesuatu yang menjauh jadi dekat. Artinya kayak gimana? Kita di sini, contoh di Kediri, di Lirboyo, bisa mengakses informasi yang ada di luar sana, yang notabene beda dengan nilai-nilai kepesantrenan yang kita dapatkan di Lirboyo. Nah, ini yang saya maksud sebagai mendekatkan yang jauh. Nah, di era sekarang juga itu bisa menjauhkan yang dekat. Contohnya kayak gimana? Kita di pesantren dengan lingkungan yang serba suportif, dengan lingkungan yang serba mendorong kita menjadi lebih baik, tapi apabila kita mengacuhkannya dan lebih peduli pada kesibukan sendiri, nah, yang seharusnya dekat akhirnya menjadi jauh. Bisa dipahami ya? Jadi sesuatu yang awalnya dekat menjadi jauh, sesuatu yang awalnya jauh bisa menjadi dekat. Nah, itu tantangan kita sekarang adalah hal tersebut, sehingga kita harus pandai-pandai menyaring mana yang harusnya kita terima dan mana yang harusnya kita jauhkan. Sebab pribadi ataupun tidak. Betul. Sebab dulu pada saat saya sekolah itu, lebih tepatnya pada pelajaran ala-ala, itu disampaikan anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Janganlah kamu menanyakan seseorang melalui orangnya langsung, tapi tanyakanlah kepada temannya. Dengan siapa dia berteman. Karena sesungguhnya teman itu akan menyamai pada perilaku orang yang ditemani. Gitu. Gaulnya sama siapa tanya. Iya, dia temannya siapa, dia biasa ngapain aja sama temannya dan lain sebagainya. Nah, terus dilanjutkan di sana, fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Ketika kamu melihat bahwa temannya itu adalah teman yang buruk, maka jauhilah secepat mungkin. Jauhilah sedini mungkin, harus segera dipisah, harus segera melepas pertemanan darinya. Karena yang namanya orang itu akan nular gitu, akan nular perbuatan baik, akan nular perbuatan buruk, akan nular. Iya kalau semisal yang pas perbuatan baik. Kalau pas perbuatan buruk kan juga repot kan ya. Kita jadi downgrade, menurun kualitasnya. Nah, terus dilanjutkan di sana. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Kalau temannya itu adalah orang yang baik, maka temanilah, serawungilah. Maka dengan ini niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah itu sebagian lagi dalam nusah yang lain, lafadznya gini. Wa in kana fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahib bil arda
fatarda ma'arrodi. Apa artinya? Kalau kamu bersama dengan suatu golongan, maka pilihlah yang terbaik di antara mereka. Nah, ini agar supaya kita juga memiliki hal yang dimiliki olehnya, yaitu sifat-sifat baiknya. Orang kan semakin lama dia akan dituntut menjadi orang yang baik kan ya, sebagai bekal. Kita santri dilatih untuk gitu. Nah, sehingga dengan dia menemani orang-orang yang baik itu sangat dianjurkan oleh ulama, sebab besar kemungkinan, sangat diharapkan kebaikan itu akan kembali kepadanya. Betul. Nah, perlu dilanjutkan, jangan kamu menemani orang-orang yang buruk, jangan kamu berteman dengan orang-orang yang toksik. Karena bisa jadi itu akan menyebabkan lu juga ikut buruk bersama mereka. Betul. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa tantangan kita saat ini itu tidak hanya memfilter pertemanan secara fisik saja, tapi secara non fisik kita juga harus selektif, harus itu. bisa memfilter. Teman-teman goib itu. Teman-teman baik, ada dia. Nah, saya kira begitu sih. Soalnya ya itu tadi, tantangan kita sekarang itu sudah sangat beda dengan tantangan orang-orang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin dengan kita nggak ikut serabung sama mereka di suatu golongan, suatu kelompok, itu selesai. Hanya Kalau jauh selesai, saja. betul, karena apa? Zaman dahulu pertemuan fisik ya bisa kita kontrol semaksimal mungkin, dengan yang penting kita nggak serabung mereka di tempat yang sama, beres. Aman. Yang penting kita serabung di tempat-tempat orang yang positif, insya Allah sedikit banyak pengaruhnya mereka akan kembali kepada kita. Tapi kalau sekarang pertemuan fisik atau pertemuan bertemu langsung itu tidak bisa kita andalkan di bagian situnya saja. Tapi kita juga perlu memfilter mana yang boleh untuk kita konsumsi, untuk kita baca, untuk kita ikuti, dan mana yang Tidak. harus untuk kita tinggalkan. Betul sekali sih. Nah, tadi sudah banyak nih Gus sharing-sharing, dari kitabnya juga sudah banyak disebutkan. Sekarang yang mungkin saya dan juga pemirsa ingin tahu tuh pengalaman pribadi dari Gus Iman sendiri ketika mondok. Mesti kan mondok itu juga ada tantangannya tadi kan, seperti tadi. Ada nggak pengalaman yang menarik mungkin dari Gus Iman ini? Kalau pengalaman, ini pengalaman yang buruk apa yang baik ini? Ya, saya ambil yang positif-positifnya aja. Positifnya. Boleh. Pengalaman positif saya pas waktu serabung sama teman-teman mondok di MHM itu, ya ini kita dengan melihat haliahnya teman-teman yang juga sama-sama mondok, banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil dari mereka-mereka. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita di pondok itu ada dalam satu visi misi yang sama, yaitu menghilangkan kebodohan dan menjadi lebih baik. Nah, dengan saya serabung bersama mereka saja, bertemu fisik, bertemu secara tatap muka, ini sudah menjadi sebuah daya semangat tersendiri, yang mana ini tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kami rasakan pada saat posisinya tidak berada di pondok. Kalau misal di rumah, ini vibe-nya sudah berbeda, getarannya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu, sering saya ketika di rumah itu sedang bosen atau mungkin sumpek, kan yang mana sumpek kan hal yang niscaya ya bagi setiap manusia. Nah, saya langsung melarikan diri. Melarikan diri dalam arti langsung mencari teman-teman santri, teman-teman mondok, yang mana dengan cukup saya serabung bersama mereka, melihat mereka semangat, melihat mereka baca kitab, melihat mereka berinteraksi dengan baik, selesaikan tugasnya dengan baik, itu sudah menjadi daya setrum tersendiri untuk saya. Nah, jadi dengan melihat mereka itu adalah suatu kebahagiaan saya. Ya, saya kira itu sih untuk pesan yang saya terima di pondok pesantren. Yang positif. Coba ada Gus cerita yang mungkin kayaknya menarik, bisa ya mungkin terlihat negatif, cuma bisa diarahkan ke positif. Oh gini, mungkin dalam urusan ditakzir ya. Ini saya punya pengalaman dulu waktu kelas 5 ibtidaiyah. Kalau sekarang mungkin namanya dua sanawi. Betul. 5 ibtidaiyah dulu kan, yang namanya kelas ibtidaiyah itu kan zamannya di
dorong dengan sangat oleh Mustahik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, tertentu, di antaranya kegiatan muskap dan lain sebagainya. Muskup tentu ya. Saya ingat betul, itu kejadiannya tahun 2008 kalau nggak salah. Jauh. Berarti berapa tahun yang lalu? Saya belum ada di sini. 2008 saya kelas 5 ibtidaiyah, pelajarannya Faidah Sofia. Nah, biasa kan hari Jumat kan waktunya muskup. Muskup apa muskap? Muskup lah. Kegiatan kita di sini ya di Rabu ini. Kegiatan muskup. Nah, kala itu saya kebetulan bolos muskup. Lupa saya alasannya apa lupa. Akhirnya di hari Sabtunya sama Mustahik dibilang, ayo kemarin siapa yang nggak muskup? Dibilang gitu. Ya saya tahu diri dong. Masa mau nggak ngaku? Ya, soalnya saya berani ngaku soalnya banyak yang ngaku juga. Mulai banyak juga. Akhirnya saya ngaku, saya nggak muskup, saya nggak muskup. Loh, dia tahu Cak Iman lagi aku nggak muskup. Ya namanya juga orang bersalah kan, orang hitam. Ya wes, kono. Dipaket di pondok pesantren itu namanya dipaket itu adalah istilah santri ditakzir dibawa ke kelas lain, guru lain untuk diberikan takziran. Nah, bukan lain saya ya biasanya kan kalau nggak muskup gitu-gitu takzirannya apa? Berdiri lah ya. Berdiri. Wah, ternyata dipaket. Panik saya. Wah, udah terlanjur ngaku ini gimana? Akhirnya itu saya bersama teman-teman yang juga kebetulan nggak muskup dipaket. Dipaketnya bukan ke Mustahik antar bagian enggak? Bukan. Tapi di Mustahik adik kelas. Masya Allah. Tahu nggak dipaket ke siapa? Dipaket ke kelasnya Cak Mo. Masya Allah. Aduh, itu saya Masya Allah. Malunya sampai ke hati. Dan malunya dalam ingatan sampai sekarang. Nah, dikirain Cak Mo waktu itu saya mengantarkan teman-teman yang lagi dipakai. Kira ya? Husnudun beliau ya. Terus begitu saya sampai di sana, bilang ini ada paketan. Terus oke, sama Cak Mo dia ya man. Nah, terus ketika Cak Mo bilang gitu, Cak Mo heran, loh man, sebenarnya nggak betul. Saya bilang, saya ikut ke paket. Wah, malu sekali waktu itu. Diketawain sama teman-teman kelasnya Cak Mo waktu itu. Cak Mo kan satu angkatan di bawah saya. Mustahik satu angkatan di bawah saya. Saya kalau tamat 2016, Cak Mo tamat di 2017. Nah, kala itu tahun 2007 atau 2008 gitu. Jadi Cak Mo waktu itu kelas 4 ibtidaiyah. Mustahik kelas 4 ibtidaiyah. Satu sanawi berarti ya, satu sanawi. Kalau saya yang 5 ibtidaiyah. Nah, akhirnya itu di takzir, saya lupa takzirannya apa, yang jelas itu menjadi ingatan yang sangat membekas dalam pikiran saya. Akhirnya alhamdulillah setelah itu saya ya bisa dibilang itu merupakan kejadian satu kali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Pengalaman yang tak terlupakan. Ya, tapi dari situ juga saya bersyukur. Ternyata saya punya kenangan-kenangan seperti itu dan saya bersyukur yang namanya manusia itu ya kadang ada naik turunnya, kadang ada itunya. Tapi yang jelas semuanya itu menjadi sebuah kenangan yang tersimpan untuk saya, merupakan sebuah proses yang tak terlupakan dalam proses belajar saya. Betul. Nah, dan akhirnya pun kejadian itu cuma satu kali seumur hidup. Tapi sekarang beliau udah luar biasa sekali. Amin, doanya. Cukup mungkin ya. Boleh, terima kasih banyak akan undangannya panjenengan semua di sini, dan saya sangat suportif kepada para santri-santri yang lain. Yang jelas jangan menyerah sebelum selesai semuanya, karena banyak sekali santri-santri itu mereka pas pertengahan sekolah, pas pertengahan mondok ada aja masalahnya. Sudah mulai datang godaannya. Banyak sekali hal-hal yang menghambatnya untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar. Semuanya pasti mengalami, tapi ada beberapa orang yang bisa bertahan dalam kondisi itu sampai selesai, dan ada yang gugur di tengah jalan. Kalau ditanya mana yang paling baik, jelas tentu yang menyelesaikannya dengan perjuangan bertati-tatilah yang paling baik. Sebab seingat saya, Mbah Yai Idris Marzuki pernah bilang, semua santri itu saya doakan, tapi santri yang tamat, yang mau tamat, yang membuat dirinya bisa tamat,
ini saya doakan lebih untuknya, saya berikan doa khusus. Nah, inilah sebuah keutamaan bagi mereka-mereka yang mau berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya, dan adalah sebuah kabar gembira untuk mereka-mereka. Gitu. Dan pada akhirnya terima kasih banyak Gus Iman sudah mau menemani episode kali ini di podcast Ruang Santri, waktu Santri Berbicara. Dari pengalaman-pengalaman tadi kami terima kasih, dan juga bisa buat ibroh teman-teman semuanya bahwasanya santri itu begitu kompleks, dan akhirnya pun santri itu nanti ketika sudah terjun ke masyarakat pun nanti menjadi contoh atau suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Amin, amin, amin. Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil istifadah yang begitu banyak dari cerita Gus Iman. Terima kasih banyak Gus Iman. Sama-sama, semoga ada manfaatnya. Amin, amin. Dan itu pasti ada saya yakin. Dan yang terpenting bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu mengikuti episode podcast Ruang Santri, waktunya Santri Berbicara, di episode-episode selanjutnya. Nantikan siapakah bintang tamu selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.